Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Nelur Rahma, NIM 014 dari kelas Ekonomi Syariah 5C. Saya di sini akan menyampaikan materi saya, yaitu ciri-ciri organisasi profesi menurut Islam dan secara umum. Disimak baik-baik ya videonya. Sebelum memasuki ke ciri-ciri, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian organisasi profesi menurut Islam. Nah, apa sih organisasi Islam itu? Organisasi Islam merupakan suatu gambaran bahwa suatu organisasi tersebut mempunyai tujuan tertentu. Artinya, ketika orang-orang berkumpul untuk menetapkan suatu tujuan yang pencapaian targetnya dilandaskan oleh prinsip dan etika Islam, maka hal itulah yang disebut sebagai organisasi Islam atau disebut sebagai suatu wadah yang di dalamnya terdapat anggota-anggota orang Muslim yang mempunyai tujuan yang sama, yang diikat atau dilandaskan oleh aturan-aturan atau nilai-nilai Islam yang tujuannya untuk syiar agama Islam. Sedangkan profesi yaitu suatu kegiatan atau aktivitas khusus yang mana memerlukan keterampilan dan pengetahuan tertentu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa organisasi profesi menurut Islam yaitu suatu perkumpulan dari anggota-anggota atau orang-orang yang mempunyai kesamaan suatu profesi yang mempunyai tujuan yang sama, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai agama Islam. Kemudian selanjutnya yaitu pengertian organisasi profesi secara umum. Organisasi tersendiri adalah susunan atau aturan-aturan yang terdiri dari kumpulan orang-orang yang masing-masing anggotanya diberikan peranan tertentu dan melaksanakan tugas sesuai peranan yang diberi untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan profesi yaitu suatu pekerjaan atau jabatan yang dituntut untuk mempunyai pengetahuan dan keahlian tertentu dari para anggota profesi tersebut. Nah, artinya bahwa profesi itu tidak dapat dilakukan oleh semua orang yang tidak terlatih atau terdidik untuk melakukan suatu pekerjaan tersebut. Keahlian dapat diperoleh melalui apa yang disebut dengan profesionalisasi, bisa melalui training, pendidikan, atau latihan kerja lainnya yang dilakukan baik sebelum atau sesudah profesi itu dijalankan. Jadi, organisasi profesi secara umum adalah sebuah perkumpulan atau organisasi yang para anggotanya merupakan orang-orang yang mempunyai kesamaan dan suatu profesi untuk melaksanakan fungsi sosial yang tidak mereka kerjakan sendirian. Selanjutnya yaitu ciri-ciri organisasi profesi menurut Islam. Nah, di sini ada 6 ciri-ciri. Yang pertama, umumnya untuk satu profesi hanya mempunyai satu organisasi yang para anggota profesinya berasal dari satu profesi saja. Nah, artinya menyelesaikan jenjang pendidikan profesi dengan dasar-dasar keilmuan yang sama. Contohnya seperti organisasi IKADI, Ikatan Dai Indonesia. Nah, IKADI ini mereka mempunyai profesi yang sama, yaitu menjadi seorang dai dan mempunyai latar belakang pendidikan, yaitu pendidikan tentang agama Islam. Nah, selanjutnya ciri yang kedua, yaitu dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan prinsip, nilai, dan etika Islam. Jadi, kegiatannya itu tidak melanggar aturan dalam agama Islam, seperti tidak menggelapkan dana atau korupsi, tidak suap-menyuap, dan saling menjaga ukhuwah Islamnya. Selanjutnya, ciri yang ketiga, yaitu memiliki komitmen yang jelas terhadap kemajuan Islam. Nah, misalnya seperti organisasi IKADI, Ikatan Dai Indonesia. Mereka mempunyai komitmen yang jelas yakni untuk syiar ajaran agama Islam.
Selanjutnya ciri yang keempat, yaitu mekanisme pengambilan keputusan atas dasar kesepakatan bersama atau mufakat. Jadi, kalau ada suatu permasalahan, maka mereka memutuskan untuk bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah terlebih dahulu mencapai kesepakatan bersama. Ciri yang kelima, yaitu kedudukan dan hubungan antar anggotanya bersifat persaudaraan. Nah, jadi tidak membeda-bedakan antara satu sama yang lain. Mereka menganggap bahwa satu sama lain adalah saudara. Selanjutnya ciri yang terakhir, yaitu memiliki sifat kepemimpinan kolektif atau kepemimpinan bersama. Nah, kepemimpinan kolektif ini yaitu sebuah kepemimpinan yang memperhitungkan keberhasilan suatu anggotanya, bukan memperhitungkan perseorangan. Namun, dalam kepemimpinan kolektif itu tergantung kepada pengalaman dan keahliannya. Dan selanjutnya yaitu ciri-ciri organisasi profesi secara umum. Menurut Profesor Dr. Azrul Azwar, MPH, ciri-ciri organisasi profesi secara umum ada 3. Nah, yang pertama, biasanya untuk satu profesi hanya terdapat satu organisasi profesi yang para anggotanya berasal dari satu profesi saja. Dalam artian telah menyelesaikan pendidikan profesi dengan dasar-dasar keilmuan yang sama dengan anggotanya. Nah, contohnya seperti organisasi IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia. IAI ini mereka mempunyai satu profesi yang sama, yaitu profesi dalam bidang akuntansi, dan mempunyai pendidikan profesi yang sama, yaitu pendidikan profesi akuntansi. Nah, ciri yang kedua, yaitu misi utama dalam sebuah organisasi profesi, yaitu untuk merumuskan kode etik, merumuskan kompetensi profesi, serta untuk memperjuangkan tegaknya kebebasan profesi dan politik profesi. Nah, kode etik profesi yaitu sebuah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam menjalankan sebuah tugas kehidupan sehari-hari. Dengan adanya kode etik tersebut, profesi sendiri akan menjalankan niatnya untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggapnya kekal. Selanjutnya, ciri yang ketiga, yaitu kegiatan pokok dalam organisasi profesi adalah untuk menetapkan serta merumuskan standar pelayanan suatu profesi, merumuskan dan menetapkan standar pendidikan dan pelatihan profesi, serta menetapkan dan memperjuangkan kebijakan profesi dan politik profesi. Misalnya standar profesi guru. Nah, guru adalah suatu pekerjaan yang mewajibkan seseorang untuk mengabdikan diri pada suatu bidang, yaitu bidang pendidikan. Nah, dengan tujuan yaitu untuk mencerdaskan anak didik. Guru mempunyai tanggung jawab yang sangat besar karena memberikan pengaruh langsung terhadap pencapaian suatu tujuan pendidikan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.